Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Niwayan Areni, NIM 058117348 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mencoba membuat presentasi tentang pertanyaan yang sudah disediakan dalam mata kuliah Pendidikan Agama Hindu. Ada beberapa pertanyaan, yaitu 1. Konsep pura dalam ranah kontemporer. Konsep pura dalam ranah kontemporer adalah tempat suci bagi umat Hindu untuk melakukan ibadah dan melakukan kegiatan keagamaan. Pura ini sangat penting keberadaannya karena mencakup spiritual, sosial, dan kebudayaan. Secara keagamaan, pura ini menjadi tempat memujanya para dewa bagi umat Hindu. Secara sosial, pura ini bisa mendukung pariwisata yang akan bisa membantu perekonomian lokal. Secara kebudayaan, pura ini menjadi pusat tradisi lokal dan kegiatan seni lainnya. Dalam pura ini terdapat 3 areal yang memiliki makna dan fungsi masing-masing. Ketiga areal tersebut adalah Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Nista Mandala atau sering disebut dengan Jaba Pura adalah area ini paling ada di luar pura. Biasanya digunakan untuk tempat melakukan persiapan ketika akan melakukan prosesi kegiatan keagamaan atau adanya upacara di pura. Yang kedua adalah Madhya Pura atau sering disebut dengan Jaba Tengah atau Jaba Jero. Areal pura ini merupakan tempat di tengah pura atau setelah Nista Mandala atau setelah Jaba Pura. Biasanya di areal pura ini terdapat bangunan seperti baligong, tempat puaragan atau dapur ya. Biasanya di sini akan mempersiapkan atau membuat sesajen yang akan dihaturkan di utama pura, di bangunan-bangunan yang ada di utama pura. Yang ketiga adalah Utama Mandala atau Jero. Area ini merupakan tempat suci, tempat beristananya para dewa. Area ini berisi bangunan suci dan tempat berlangsungnya upacara keagamaan. Area ini melambangkan dunia para dewa. Nilai-nilai etika yang ada saat kita masuk ke areal pura adalah satu yang paling utama menurut Tiang adalah ketika kita tidak dalam keadaan cuntake. Ya, kalau keadaan dalam cuntake kita tidak boleh ke sana. Terus kita harus berpakaian bersih, rapi, menjaga etika berbicara, berucap, dan tindakan. Kenapa itu harus dilakukan? Itu dia harus lakukan karena untuk mencapai prosesi yang tertib, aman, kusuk dan sakral itu harus dilakukan. Ketika itu harus dilakukan, terciptalah kesakralan dan kekusukan dalam menjalankan prosesi keagamaan. Terus tantangan yang dihadapi dalam praktek tersebut adalah tapek menjalankan sembahyang adalah satu, keterbatasan akses untuk ke pura. Contohnya pura itu dalam jauh, terus terdapat dalam desa yang terpencil sehingga transportasi susah yang ke sana. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan etika tentang tata krama yang ada dalam pura tersebut. Terus untuk mengatasi tersebut adalah satu, kita bisa memperbaiki akses transportasi sehingga dengan mudah pura tersebut bisa dijangkau. Yang kedua adalah memasang papan nama atau informasi. Dengan adanya informasi yang jelas, pemedak atau penduduk yang ada di luar desa tersebut atau di luar penduduk asli akan bisa memahami apa yang akan dibawa dan apa yang akan dilakukan. Demikianlah presentasi yang Tiang buat. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om Rahayu.